Mengerikan. Pasca dibersihkan lewat metode ruqyah, rumah baru Atta Halilintar malah bertambah angker. Jika saat di ruqyah terjadi kesurupan massal, kini kesurupan kembali terjadi. Tidak massal, melainkan dialami oleh salah seorang security di rumah itu. Saking gawatnya, sang security sampai harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisi kebatinannya masih sangat labil meski sudah berada di rumah sakit. Kabar security masuk rumah sakit membuat Atta kaget karena ia juga baru pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi. Tapi yang lebih mengejutkan, petugas keamanan di rumahnya itu masuk rumah sakit karena mengalami kesurupan yang ekstrim. Memang situasi di rumah Atta sesungguhnya belum kondusif. Masih banyak energi negatif yang menyelimutinya. Sementara itu, anasir gaib dengan aura hitam justru bertambah banyak. Di Tenggarai, sejumlah kiriman mistik dialamatkan ke rumah ini. Pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi, Atta Halilintar merasa seperti ditampar kenyataan mengejutkan. Sebab salah satu security di rumah barunya itu harus dilarikan ke rumah sakit. Yang lebih mengejutkan lagi, semua itu terjadi setelah sang security mengalami kesurupan ekstrim. Kejadian tersebut seolah menjadi episode lanjutan pasca terjadi kesurupan massal saat rumah dibersihkan lewat metode ruqyah. Rumah baru yang dibangun Atta untuk keluarga kecilnya memang di Tenggarai angker. Banyak penghuni gaib yang bahkan sudah sangat lama berada di tempat itu. Apalagi jauh sebelum berdiri bangunan, tanah di bawahnya adalah bekas rawa-rawa yang mistis. Tapi benarkah selain ada penghuni tetap, banyak makhluk halus yang sengaja dikirim orang untuk mencelakai Atta dan keluarga? Lantas, mungkinkah rumah Atta membutuhkan proteksi menyeluruh dari gangguan gaib? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengejutkan. Pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi, Atta Halilintar mendapat laporan mengerikan. Sebab salah seorang tenaga keamanan mengalami kesurupan ekstrim hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kesurupan yang dialami security di rumah Atta semakin menegaskan bahwa rumah baru tersebut belum bersih dari anasir negatif. Atta juga percaya ada sosok-sosok tak terlihat yang ikut tinggal di rumahnya. Mereka mulai membuat resah karena sering mewujud, bahkan menggoda orang-orang yang berlalu lalang di tempat tersebut. Kesurupan tapi dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang, Tuhan menciptakan jin juga, makhluk-makhluk yang lain juga, itu kan ada di dalam Quran juga gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi menurut saya memang di setiap tempat itu ada begitu, makanya ada apa ya, ada peraturannya. Kalau masuk rumah itu kita harus salam, assalamualaikum, pakai kaki kanan. Merinding aku setiap azan, merinding. Karena namanya rumah kan udah hasil kerja keras belasan tahun di dunia entertainment, pengen bikin rumah buat anak istri gitu ya, buat keluarga kita lah.
waktu azan-azannya juga merinding juga gitu. Tapi ya harus dilalui. Memang, sebelum security dilarikan ke rumah sakit akibat kesurupan, ada ART atau Aurel yang mengalami hal serupa. Lebih mengerikan lagi, kesurupan terjadi secara massal saat rumah sedang diruqyah. Tapi pada akhirnya diketahui, ART yang mengalami kesurupan ternyata memiliki keistimewaan karena bisa sangat mudah berdekatan dengan makhluk halus. Kepekaan batinnya membuatnya mudah terkoneksi dengan dimensi tak kasat mata. Jadi si ART-nya itu emang ada keturunan. Jadi kayak dibilang tuh kalau orang dari kampung tuh dia punya bekal dari leluhur ya, itu kayak jimat gitu ya, jimat. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki kayak gitu tuh biasanya dia lebih spontan kalau ngelihat makhluk halus tuh cepet nyambungnya karena ada kayak chemistry kalau dibilang tuh ya, jadi cepet bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya, walaupun orangnya itu rajin sholat, tapi kalau dia ada kayak jimat-jimat kayak gitu tuh dia lebih nyetrum kalau dibilang gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia, katanya tuh, kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sosok yang memiliki niat jahat menghancurkan keluarga Atta berwujud ular sangat besar. Ular siluman ini bisa berubah menjadi manusia yang ramah. Tapi sesungguhnya, makhluk gaib ini tidak menjadi penghuni tunggal karena banyak jenis makhluk tak terlihat yang ada di rumah Atta. Selain yang berbentuk ular, ada pula pocong bahkan kuntilanak merah. Mereka dikirim oleh orang-orang yang bahkan kenal dekat dengan Atta. Tapi karena terjadi persaingan bisnis, diambillah jalan pintas dengan mengirimkan santet. Mas Attanya ini ada seseorang yang ngirim gitu. Jadi kayak mungkin di bisnis ya, persaingan bisnis itu di rumahnya itu ada sosok. Pernah lihat film Grandong nggak? Jadi di rumahnya itu ada sosok kayak gundurwo tapi dia lebih besar lagi gitu, kayak Grandong ada taringnya gitu, terus ada ular. Jadi penunggunya itu ya yang berbulu tadi. Nah selain itu di situ juga kirimannya itu yang dari rumah sebelumnya itu ada ular, siluman ular gitu, perempuan. Nah, ada memasuki rumah, ya kan? Laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Salah satu penyumbang suasana mistis dan angker di rumah Atta Halilintar adalah eksistensi makhluk halus yang sudah lama menjadi penghuni tempat tersebut. Tidak hanya satu, lelembut yang merupakan penghuni lama berkoloni dalam kelompok yang sangat kuat pengaruhnya. Sosok bermata merah ditengarai menjadi pemimpin kelompok makhluk halus yang menjadi pengganggu rumah Atta.
tadi sempat mampir ke sana ya, dan aku tarik semua makhluk yang ada di sana. Ada makhluk yang masih stay di sana yang memang penghuni lama di sana ya. Sosoknya adalah bermata merah dan berbulu. Sempat ada beberapa makhluk, ada 3 makhluk juga. Selain dari yang penghuni di situ, ada kuntilanak ya. Di situ ada kuntilanak merah 1 dan kuntilanak putih ya, serta ada 1 pocong yang penghuni di sana juga tadi sempat hadir di sini. Kemarin di kita ruqyah doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk kedepannya. Satu lagi korban keangkeran rumah Atta Halilintar mengalami kesurupan hebat. Saking ekstrimnya, petugas keamanan yang alami kesurupan harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi benarkah penyebabnya adalah kiriman gaib? Lalu, siapa sesungguhnya yang jadi sasaran utama setiap kiriman gaib tersebut? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Peristiwa kesurupan yang sudah 2 kali terjadi di rumah baru Atta menandakan aura rumah belum sepenuhnya ramah untuk ditinggali. Kehadiran makhluk halus yang sudah ada sejak lama menjadi penyebab terbesar munculnya suasana panas di rumah Atta. Sejumlah makhluk halus yang sengaja dikirim seseorang yang jahat ikut memberi pengaruh buruk, terutama dalam menciptakan suasana keruh. Tapi ada salah satu dedemit yang menjadikan anak Atta Aurel sebagai target utama. Ada 1 makhluk juga yang sangat mengganggu anaknya. Seringkali kalau nggak salah anaknya yang perempuan itu sering nangis. Ya, sering nangis, kadang-kadang sering bengong, sering kayak apa ya, kadang dia pandangannya tuh sering apa ya, kayak orang melamun. Nah, itu juga artinya ketika anak kecil tersebut sedang melamun begini, diam tertegun begitu, emang sedang lagi kayak ngobrol gitu, diajak komunikasi, tapi ya itu tadi tujuannya adalah sebagian besar untuk mencelakai. Nah, ini harus diwaspadai. Hati-hati, kiriman gaib sejenis santet masih belum berhenti sampai membuahkan hasil. Saat ini pun, suasana di dalam rumah sudah tidak kondusif. Meski terlihat baik-baik saja, namun ada aura perselisihan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi bom waktu, meledak sewaktu-waktu tanpa pernah bisa dicegah. Suasana panas yang terus terjadi juga membuat penghuni rumah tidak betah. Emosi tinggi selalu terjadi seperti tak bisa dicegah. Akan terjadi kesurupan massal, bahkan misalnya dia rumahnya loteng itu kan kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati akan tergelincir, jatuh sampai dengan meninggal, musibah. Akan ada musibah ya, bahkan yang terburuk akan adanya perceraian, karena itu tadi ketika makhluk halus ada di satu rumah, otomatis rumah itu akan hawanya panas, emosional kita tidak akan pernah kontrol. Kemudian yang terburuk adalah ketika emosional kita tidak kontrol, bisa aja terjadi yang namanya KDRT. Ya, itu juga sebenarnya tanpa kita sadarin karena emosional kita yang dimainkan. Kemudian untuk mencelakai dengan cara ya itu tadi, ketika emosional kita tidak kontrol, kita misalnya tidak hati-hati, jatuhlah di kamar mandi, jatuhlah dari tempat tidur, jatuhlah dari tangga atau loteng, itu menyebabkan kematian. Itu cara makhluk halus ketika dia, apalagi makhluk kiriman, itu biasanya bekerjanya seperti itu. Lalu apa sesungguhnya sasaran kiriman-kiriman gaib itu? Benarkah ada yang tidak bahagia dengan kebahagiaan Atta Aurel? Membuat sakit,
dan jelas untuk membikin bisnisnya itu hancur. Karena kan bisnis itu akan hancur ketika rumah tangga nanti bermasalah. Jadi dipacunya dengan emosionalnya pasti akan lebih tinggi nanti ya di antara kedua belah pihak suami istri ini. Baru anaknya yang sering rewel akan memacu juga emosi. Kemudian nanti kalau misalnya dia lagi kerja tiba-tiba ada aja tuh yang misalnya bikin emosi, entah dari pembantunya, entah dari krunya, entah dari apa. Jadi emang membuat kacau suasana hati, dan ada beberapa persoalan juga yang sebenarnya tidak terekspos juga di sini ya. Dan juga di situ itu adalah penyebabnya, salah satunya adalah dari sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Qur'an gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu, jadi walaupun aku pribadi baca tapi minta bantuan juga ustadz yang soleh, yang hati-hati di jalan. Nah, mungkin karyawan ada juga tuh masukan mungkin gimana tuh Bang? Atau seperti apa Bang? Iya, Masya Allah, aku juga nggak tahu itu. Sangkain tadi kata ustadznya ngumpul aja di sini kita doa bareng-bareng. Pas ngumpul tiba-tiba kesurupan. Aku juga nggak tahu kan. Tapi benarkah kiriman-kiriman gaib serupa santet akan terus terjadi? Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkinkah rumah baru Atta butuh pagar gaib? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kiriman santet yang hendak mencelakai terjadi berkali-kali. Rumah Atta yang serba modern ternyata juga membutuhkan sentuhan spiritual agar tidak sangar secara batin. Kiriman yang paling berbahaya datang dari rekan bisnis Atta yang memang tidak senang dengan pencapaian bapak dua anak itu. Selebihnya, Atta harus memperbanyak sedekah agar tidak mudah menjadi sasaran lempar santet dan sejenisnya. Lebih banyak sedekah aja, sama kalau bisa ya buat pengajian gitu. Jadi kalau cuma di ruqyah aja tuh kayaknya kurang maksimal. Kiriman tadi itu ada seorang temen bisnis gitu. Kalau dibilang dekat ya dekat. Jadi emang pengen keluarganya Mas Atta hancur. Ya mungkin akan ada lagi karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu sih. Sebagai rumah baru, memang sesungguhnya ada hal-hal yang perlu dilakukan bahkan sebelum boyongan dilakukan. Salah satunya upacara menerapkan pagar gaib agar rumah ramah untuk ditinggali bersama keluarga. Proteksi perlu dilakukan agar rumah tidak malah membuat penghuninya gerah dan tidak betah. Penjaga gaib mutlak dibutuhkan, apalagi banyak kiriman hal-hal mistis ke rumah tersebut. Si pengirim adalah utusan orang yang tidak suka dengan Atta pada kesuksesan dan kebahagiaan keluarga Atta. Dan di sini dia akan masuk, dan dia di sini aku pakai paku emas di sini supaya memberikan proteksi, dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini ya sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Dan di sini biasanya nanti kalau mereka berusaha untuk keluar, paku emas ini akan berdiri dengan sendirinya. Jadi akan memberikan efek bahwa dia akan tertusuk paku emas ini, bahkan bisa akan membahayakan arwah tersebut. Makanya aku masukkan di sini ya. Sudah ya, sebagian sudah ada yang aku tangkap dan sebagian lagi masih di sana.
memang membuat merinding. Belum lama di Rukiah, rumah baru Atta Lilintar kembali menjadi cerita setelah salah seorang security-nya kesurupan hingga dilarikan ke rumah sakit. Konon, rumah mewah itu menjadi sarang makhluk halus. Sebab, selain ada makhluk gaib yang sudah lama di sana, tidak sedikit dedemit kiriman. Semogalah peristiwa kesurupan yang dialami sang security menjadi yang terakhir, sehingga Atta dan keluarganya bisa hidup tenang, bahagia dalam harmoni. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.